Halo intelektual muda, kembali lagi di podcast SMM pada hari ini. Tentunya intelektual muda udah nggak asing lagi ya dengan podcast SMM kita. Udah pasti tahu ya apa itu SMM. Oke, SMM itu merupakan suara mahasiswa merdeka. Di sini kita akan ngobrol dikit-dikit nih tentang ICP, di mana ICP ini merupakan podcast yang bertujuan sebagai sarana strategis dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi berstandar global. Oke, sebelumnya di sini ada aku Handi sebagai host pada podcast kali ini dan pastinya aku nggak sendiri nih, ditemenin sama dosen dari Universitas Merdeka Malang. Boleh Bapak sih hai-hai dulu ke kamera, sekalian perkenalkan diri juga. Iya ya, hai Sobat Biga. Ya, ya saya Agni Prasnayadi, ya dosen di S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Dan sekaligus sebagai koordinator internasional kelas program di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh ini Bapaknya nggak jadi ekonomi pembangunan aja ini? Iya, tetapi nanti kalau dalam lingkup ICP ya di fakultas gitu. Oh fakultas, jadi ke FEB semua gitu ya ICP? Iya. Oke, lanjut aja ke step selanjutnya ya teman-teman. Mungkin sebenarnya aku udah sedikit paham sih Bapak tentang ICP. Kalau boleh tahu ICP itu apa sih Pak? Nah, ICP itu adalah S1 plus gitu ya. Ya. Jadi mulai dari mata kuliah, bahan ajar, dosen, hingga tugas akhir itu beratmosfer internasional gitu. Oh gitu. Iya. Itu kayak ada mata kuliah apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Nah, otomatis mata kuliah yang menengah dan khusus itu sudah mulai masuk ke ICP gitu. Kecuali mata kuliah yang dasar universitas gitu ya, kayak agama, kemudian Pancasila, itu tetap kita ikut ke universitas. Oh, berarti kayak yang lebih mengarah ke kayak apa ya Pak? Sistem yang harus ada dari sejak kita sekolah gitu ya, yang itu masih ada, berarti tergantung dari jurusannya gitu ya Pak ya? Oke. Yang mengarah ke keahlian gitu. Oh iya benar, ke pengarahan keahlian masing-masing dari program studi itu. Iya. Oke, kalau menurut Bapak nih ya, program studi apa saja sih yang di FEB yang sudah memiliki ICP? Nah, saat ini, tadi kan S1 plus gitu ya. Iya, benar. Jadi, S1 di akuntansi, S1 manajemen, sama S1 ekonomi pembangunan itu bisa gitu. Oh, bisa ikut masuk gitu, ke ICP. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bapak, sekarang banyak perusahaan yang nggak cuma cari lulusan yang pintar ya, nah tetapi mencari juga yang siap kerja di lingkungan internasional. Menurut Bapak, perubahan ini kerasa nggak sih buat mahasiswa nanti? Otomatis kerasa banget dong gitu. Kerasanya itu nanti kan otomatis secara di perkuliahan kita kan atmosfer internasional ya. Iya benar. Jadi di kelas kita berdiskusi gitu ya, bahan ajarnya juga, dosennya, sehingga nanti kan didorong gitu ya, mahasiswa untuk bisa di situ, untuk bisa menguasai keahliannya dalam bahasa Inggris juga, sehingga atmosfernya internasional gitu. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa kalau belum bisa bahasa Inggris gimana nih Bapak? Nah, otomatis nanti tetap dilatih ya. Dilatih dulu. Iya, dilatih. Kemudian otomatis kalau misalnya belum ngerti gitu ya, kita bisa jadi dosennya nanti nggak 100% juga. Oh iya benar. Tetap kan membantu gitu ya. Biasanya kan ada mahasiswa yang kayak gimana ya Pak ya, kayak belum menguasai bahasa Inggris, jadi kita harus memulai lagi dari dasar kayak to be gitu aja belum paham ya Bapak. Kalau gitu mempersulit banget nggak sih Pak? Saya pikir sih enggak ya, asal ada kemauan. Oh iya, ada niatan, ada niatan gitu ya. Ada niatan. Iya, benar banget. Karena nanti kan di era yang makin globalisasi itu kan ya otomatis bahasa itu jadi elemen yang sangat penting ya. Iya, apalagi bahasa Inggris ya Bapak, yang mendunia ini sama bahasa Indonesia. Kalau berarti bahasa Indonesia aja belum cukup ya Bapak kalau untuk mencari kerja di internasional itu? Belum cukup. Ya benar banget. Kalau di tengah persaingan global sekarang nih Bapak, skill apa sih yang paling dibutuhin di dunia kerja internasional itu? Ya, otomatis ketika kita bekerja di internasional ya bahasa nomor satu ya. Iya benar. Bahasa itu nomor satu. Kemudian skill di mana misalnya ngambil di prodi manajemen gitu ya. Otomatis skill di kemanajemenannya itu ya otomatis harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita harus sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Iya.
Jadi lebih pilih ke spesialisasi ya, Oh, gitu. daripada generalisasi gitu ya. Jadi Oke, makin spesial benar-benar. tuh sebenarnya makin bagus gitu. Oke, berarti kalau kita bisa menguasai semua ini berarti kita lebih ini ya, lebih apa? Lebih enak, lebih skill kita lebih menguasai lebih banyak gitu ya. Iya, general sih boleh gitu. Kita nguasain semua gitu boleh ya. Kalau soal skill ya. Iya benar. Nah, tetapi kita punya satu skill utama gitu. Ya apa tuh Pak? Boleh dijelaskan tentang skill-skillnya? Nah, karena kalau saya dari ekonomi, berarti boleh saya jelaskan Boleh, lebih silakan, ke Pak. ekonomi berarti Benar, ya. benar. Nah, spesialisasi saya nih, saya ambil Iya, contoh benar. nih ya. Saya otomatis lebih ke ekonomi moneter gitu ya. Moneter. Iya, Itu lebih kayak ke gimana Bapak? ekonomi moneter itu lebih ke bank sentralan gitu. Ke bank sentral. Lebih ke Bank Indonesia gitu ya. Oke. Bagaimana jumlah uang ditambah dan jumlah uang dikurangi sehingga akan mempengaruhi inflasi. Nah, seperti itu. Saya fokus di situ. Oh, di situ. Meskipun secara ekonomi keseluruhan ya tetap tahu gitu ya. Tetapi kalau di ranah ekonomi moneter ya insya Allah saya paling tahu lah. Ya, soalnya Bapak dosennya ya. Oke, kalau semisal kayak bank syariah gitu Bapak beda lagi atau Beda sama? lagi itu Oh, beda spesialisasinya lagi. ya. Oke. Islamic principle gitu kalau di luar negeri kan apa namanya itu spesialisasinya. Spesialisasinya. Iya. Oke, berarti ini kalau ICP sendiri ini berarti hanya ada di program Universitas Merdeka Malang di Fakultas FEB aja ini ya? Iya betul. Kalau semisal kita kayak saya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mau ikut gitu bisa Bapak? Ah, Kurang. belum. Tapi kita di Universitas Merdeka itu ada biro kerjasama namanya. Oh, gitu. Iya, untuk mendorong juga ke student exchange dan lain-lain gitu ya. Dengan untuk mendorong ke kerjasama luar negeri lah. Mau student Oke. exchange, summer course dan lain-lain gitu. Berarti ICP ini harus menguasai benar-benar bahasa Inggris ya Bapak, setidaknya kita harus tahu sedikit-sedikit ya. Iya, paling nggak itu. Iya. Walaupun nggak harus yang expert banget gitu ya. Yang paling nggak bisa lah gitu. Oke. Kalau menurut Bapak nih, dengan Iya. bekal skill global kayak gitu, peluang karir apa aja sih yang biasanya kebuka buat mahasiswa? Ya, banyak banget ya. Kalau misalnya bisa masuk ke ranah global gitu. Iya. Ya, mulai dari bahasa Inggrisnya sudah bisa gitu ya. Kalau di pengalaman saya nih, pengalaman saya ini kan, tapi kan saya pulang nih ya ke Indonesia. Oh, Kalau Bapaknya, mohon maaf ini, bukan Iya. asli Indonesia ini. Oh bukan, Oh. waktu saya studi Iya. S2 kan saya di sana, tapi beberapa teman-teman saya tetap bekerja dan tinggal di sana gitu ya. Keren, Iya. Bapaknya. Nah, itu otomatis ya banyak industri yang bisa terima gitu ya di Jepang gitu. Otomatis mau di kerja kantoran, mau di teknologi sekalipun juga banyak gitu ya. Oke. Kalau dari industri itu Pak, biasanya ke industri kayak apa Pak? Contohnya itu. Yang Iya. sering diambil itu. Memang sih kalau di negara maju itu ya, Iya, lebih banyak benar. ke STEM memang. STEM. Iya, science, engineering, teknologi, sama math gitu ya. Oke, yang Matematika paling itu ya. Oh, benar. Iya. Apalagi saya yang ilmu komunikasi ini menghindari matematika, Bapak. Memang ya, memang itu ya sedikit perbedaan gitu. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih, keunggulan apa sih yang paling membedakan ICP FEB Unmer dengan kampus lain? Nah, kalau di ICP itu tadi, bahwa kita disiapkan gitu ya. Di mata kuliah keahliannya gitu ya. Dari mulai proses belajarnya, dosennya, kemudian tugas akhirnya juga gitu. Jadi komprehensif kan? Iya, oke. Berarti jadi kalau semisal ada tugas-tugasnya, Pak, itu ada bab-babnya kayak semester kita, ada semester 1, 2, 3 gitu, apa udah langsung kayak sekolah gitu? Cuma semester 1, 2? Sampai akhir, jadi ya mulai semester 1 ya sampai semester 7 atau 8. Iya, iya Oke, gitu. berarti awal masuk kita sampai kita lulus lagi ya? Iya, betul. Oke, kalau dalam proses belajar, apakah ini full English ya, Pak ya? Nah, itu nanti kita sesuaikan. Sesuaikan lagi. Yang jelas materi kuliahnya dalam bahasa Inggris. Tetapi nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang tidak paham, Ya. sudah dicoba pakai bahasa Inggris nggak paham, ya kita pakai bahasa Indonesia. Oh ya, Gitu. Bapak, sebelumnya, apakah mahasiswa itu masih banyak ini yang belum menguasai bahasa Inggris, jadi harus kita jelaskan ulang mengenai bahasa Indonesia? Kalau dalam, ya memang ada beberapa hal ya, ya bisa kadarnya itu kalau saya ngomong presentasinya berarti ya
bisa 50-50 lah. 50-50. 50% itu 50. iya. Tetapi kan di sini kan kita dorong atmosfernya lah ya. Iya, benar. Atmosfernya untuk berbahasa Inggris gitu. Oke, berarti balik lagi ke niatan ya Bapak, biar Iya. selagi ada niatan pasti bisa ya. Iya. Oke, kalau untuk metode pembelajaran apa sih yang digunakan di ICP Bapak? Kalau metode pembelajarannya kurang lebih hampir sama ya. Mulai dari kuliah, kemudian tugas, kemudian ada tugas besar juga. Tugas besar itu tugas besar di mata kuliah gitu kan Iya, ya. benar. Nah, kemudian ya tugas akhir itu tadi. Oke, oh ya, ini aku masih bingung nih Bapak, mau nanya nih. Kan ICP ini kan program dari FEB ya, ini emang udah melekat gitu, apakah cuman FEB itu bisa ikut ICP, bisa enggak? Gimana? Nah, sebenarnya sih karena kemampuannya tidak merata ya. Iya, benar. Dalam berbahasa Inggris itu ya. Jadi kita membuka mahasiswa yang berminat untuk masuk ke dalam ICP gitu. Nah, karena kan ini kan melatih juga ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya mahasiswa ada yang benar-benar belum mampu, ya otomatis masuk ke reguler gitu. Oke, tapi berarti ini kalau semisalkan kayak ada kampus lain yang tahu ICP dan kampus lain nggak ada ICP gitu ya Pak ya, apakah boleh nih kampus lain masuk juga ikut mata pelajaran ICP ini? Kampus lain Iya, berarti belum bisa ya Bapak? belum bisa, Oke, ya. berarti terkhususkan untuk Unmer aja Iya, nih ya, betul. FEB terfavorit ini ya. Kalau boleh tahu juga nih, apakah ada guest lecture dari dosen atau praktisi luar negeri Bapak? Banyak sekali Boleh gitu. Bapak disebutin mungkin Iya. contoh-contohnya juga. Kalau misalnya guest lecture gitu ya, kita benar. banyak kerjasama kan dari Thailand, kemudian di UK juga ada. Ya otomatis kita guest lecture-nya itu bisa secara online atau offline juga gitu. Oh, gitu. Malaysia juga kemarin datang dari University of Malaya. Oh, bisa gabung juga ya Bapak dari Malaysia. Itu kayak contoh-contohnya itu di kayak Malaysia tuh ngapain aja ini Bapak? Otomatis kalau di Malaysia itu kemarin yang berangkat untuk student exchange itu kakak tingkatnya teman-teman ini mahasiswa di University Mara Malaysia itu ya 1 semester gitu. Otomatis 1 semester. mengikuti semua mata kuliah dalam 1 semester itu. Oh, jadi kita selama 1 semester itu kita harus berada di Malaysia dan mengikuti mata pelajarannya dari Iya. kampus mereka gitu ya Bapak? Nanti transkripnya akan dibawa ke Universitas Merdeka Benar, oke. dan masuk ke dalam transkripnya di sini gitu. Oke, jadi kita Gitu. harus bisa menyesuaikan nih ya Bapak. Betul. Kalau semisal nih Bapak ada juga yang kita udah berniatan mau berangkat semisal ke Malaysia, ke Thailand gitu, dan tiba-tiba kita cancel takut atau mungkin ada terjadi sesuatu, itu gimana Bapak? Apakah merugikan pihak kampus atau bagaimana? Ya, dalam beberapa kasus sih pernah terjadi Iya, ya. benar. Pernah gitu. Sudah mau berangkat ternyata tidak boleh sama orang tua gitu kan. Oke, berarti ini Iya. dari mahasiswanya sendiri belum izin ya Bapak dari awalnya? Iya. Orang tua pada awalnya ngizinin gitu kan. Oh, terus tiba-tiba berubah Iya. pikiran. Waktu itu kan cewek ya, Iya, benar. mahasiswi gitu, sudah mau berangkat nih, ternyata cancel gitu. Orang tuanya rupanya nggak sanggup ngelepas gitu kan. Oh, Ya gitu. sudah nggak apa-apa, kita jelaskan ke universitas tujuan begini-begini dan digantikan gitu. Oke, ada gantinya. Iya. Berarti apakah itu merugikan banget Bapak bagi kampus? Enggak atau gimana? Iya, selama kita bisa menghandle seperti tadi itu ya, Iya benar. kita komunikasikan dengan baik, kemudian ada penggantinya dengan segera gitu, ya waktu itu sih baik-baik saja. Baik-baik Iya, gitu. Oke nih Bapak, kalau semisal terjadi, tapi jangan sampai Bapak. Iya. Kalau ada yang seperti itu tapi nggak ada penggantinya gimana itu? Ya kayaknya kan ini namanya kerjasama ya. Iya benar. Ya kerjasama itu bisa rusak gitu ya. Oke, jadi Iya. bisa rusak ya kalau lama bisa kayak gitu terus ya. Iya, Jadi kita harus jaga sih itu. Iya benar. Kita harus jaga tetap Komitmennya. komitmen. Iya gitu. betul. Oke. Yang selanjutnya nih Bapak, apakah mahasiswa ICP itu punya kesempatan student exchange? Punya sekali gitu. Nah, kita memang kalau di ICP itu ya khususnya saya ya, Ya. saya berusaha menjadi coach gitu ya. Bahwa Oke. nanti yang yang ditawarkan gitu ya. Misalnya ada beasiswa nih untuk student exchange dari Kanazawa University gitu. Selama 1 atau 2 semester, persyaratannya ini yang harus dipenuhi.
Dan itu saya akan dorong, ini bisa kita kejar ini memungkinkan untuk kita capai ini. Siapa yang mau nih? Otomatis harus bisa menyelesaikan beberapa poin persyaratannya. Nah, seperti itu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Oke, kayak beasiswa gitu ya Bapak? Iya. Itu cuma dibuat untuk satu anak aja apa bisa lebih sih Bapak? Kalau boleh tahu? Kalau pengalaman kita sih di Jepang ya antara Iya. 2 sampai 4 orang gitu. 2 sampai 4 mahasiswa. Kalau di Malaysia kemarin cukup banyak. Ada berapa orang tuh Bapak? Bisa sampai 7 orang Wow. gitu ya. Kok bisa beda gitu ya Bapak? Ya karena Gimana itu? mekanismenya di tiap universitas tujuan itu berbeda. Oh, beda-beda. Iya. Jadi dari setiap kampusnya itu mengirimkan beda-beda ya. Betul. Oke. Dan di sana kan funding dari tiap universitas itu juga berbeda fundingnya. Oke. Kalau dan selanjutnya nih Bapak, metode pembelajaran apa sih yang digunakan di ICP? Kalau boleh tahu. Metodenya ya, Iya benar. Apakah ada teknik-teknik khusus atau mungkin gimana cara ngajarnya? ya kalau cara ngajarnya tadi kurang lebihnya sama ya. Sama kayak kampus kita Iya, pada ya? umumnya gitu. Tetapi ditambah dorongan itu tadi untuk student exchange, summer course, kemudian short course gitu ya. Short course kan 3 bulan ya. Iya benar. Student exchange 1 sampai 2 semester. Kalau summer course 1 sampai 2 minggu gitu. 1 sampai 2 minggu. Oke. Kalau student exchange itu apakah bisa ini Bapak? Kalau kita nggak ngikut student exchange gitu, bisa ya? Apa Bisa. harus? Oh bisa. Tapi sayang gitu aja. Bisa tapi sayang gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Bapak, dari Iya. student exchange itu mendapat manfaat apa aja sih yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa? Nah, banyak sekali manfaatnya kalau kita belajar di negara maju ya. Iya benar. Benar. Apa aja itu? Fasilitas laboratoriumnya, kemudian bagaimana atmosfer mereka mengajar, kemudian lingkungannya. Kemudian kita di sana itu memang universitasnya lekat sama industri sih. Oh lebih lengkap Iya. ke industri, jadi kayak lebih siap untuk kerja juga ya langsungan. Iya, jadi atmosfernya seperti itu. Kunjungan, kalau saya dulu di economics ya, berarti saya tuh sering banget datang ke pemerintahan Oh gitu. ke pemerintahan. Iya, itu Contohnya di bidang apa itu Bapak? di kayak kalau di Indonesia namanya ya Bapeda gitu Oh, ya. Bapenda, Tapi iya, oke. kalau di sana ya kita datang ke pemerintahan, mereka proses kerjanya seperti apa dalam menerbitkan, membuat regulasi dan sebagainya ya. Jadi lekat gitu. Oke. Ya, itu sesuatu yang gimana ya, harus dilalui gitu. Jadi punya pengalaman. Nah, kalau saya bisa ceritakan ya, rasanya tuh seperti itu gitu ya. Boleh Bapak diceritakan aja nggak apa-apa pengalamannya, biar untuk Iya. menjadi inspirasi intelektual muda nih. Ya, ya kalau saya ceritakan seperti itu ya, bahwa istilahnya kalau kita bisa merasakan ya, apa namanya, studi gitu ya, studi antara kita berusaha mencapai standar yang sama nih, gitu ya, Oke. S1 gitu ya di sini ya, Iya. mencapai standar yang sama. Tetapi tangga yang kita coba lalui itu bisa saja berbeda. Jadi experience-nya sini kan berbeda ya, Iya, benar. dengan berbagai fasilitas yang berbeda otomatis itu Oke. ya, dari dosennya, pembelajaran, kemudian relationship dengan industri seperti itu tadi, gitu. Jadi punya pengalaman yang kuat lah menurut saya gitu. Oke, pengalaman-pengalaman itu. Kalau boleh tahu nih, dulu Bapak juga student exchange ya? Kalau saya menyelesaikan master saya di Jepang, Oh, di gitu. Jepang. Iya, langsung. gitu. Ini pengalaman Bapak dari Indonesia tiba-tiba ke Jepang itu gimana nih Bapak? Tiba-tiba apakah perasaan udah beda banget atau gimana? Apakah hampir sama aja sih? Ya, sangat berbeda sih. Boleh dijelasin Bapak perbedaannya itu gimana aja? Ya, otomatis perbedaannya ya kalau dari mungkin apa namanya, atmosfer negaranya juga sudah berbeda ya. Atmosfer negaranya juga sudah berbeda, komitmen terhadap waktu ini gimana ya? Bukan saya mau menjelek-jelekkan ini Iya, gitu ya. benar. Bukan saya mau menjelek-jelekan, tetapi ya mereka di situ sangat kuat, kemudian komitmen terhadap sesuatu, wah, gitu ya. Nanti kalau misalnya sesuatu itu Anda punya supervisor nih, Iya, gitu. benar. Anda punya supervisor dan Anda menjadi mahasiswanya beliau nih, gitu kan, sensei gitu ya. Sensei. Iya. Oh, sensei itu guru ya Bapak? Iya, sensei itu Oke. bisa guru, bisa profesor gitu. Oh, bisa profesor. Iya. So, aku tahu tuh dari temen kerja aku itu dipanggil sensei. Siapa itu Iya. sensei? Aku gitu. Satu hal sih yang saya nggak bisa lupa itu bahwa
mereka nggak akan ninggalin kita. Gitu. Kok bisa Bapak? Kenapa itu? Iya. Ya kita dipantau tiap hari. Ditelepon Berarti gitu. berbeda Lagi di lagi mana? dengan Indonesia, Sudah ya? dikerjakan apa enggak gitu. Lebih ke tertekan nggak Bapak? Ya, Sebenarnya. awal-awal sih iya, tetapi lama-lama perhatiannya luar biasa ya. Kalau di Indonesia ini nyebutnya bukan perhatian sih Bapak, lebih ke kayak ini anak suka apa enggak itu sama kita, atau perhatian banget gitu. Oke Bapak, boleh diminum dulu Bapak. Oh, Kalau iya. minum, nggak apa-apa, diminum dulu aja. Iya, iya. Oke, kalau menurut Bapak nih, bagaimana peluang double degree atau joint program? Nah, kalau double degree ini saat ini kerjasamanya sih memang belum, tetapi semoga di masa depan tuh Ya, amin. akan gitu ya. Nah, biasanya sih ya memang kalau double degree berarti misalnya kalau S1 ya berarti ujian skripsinya 2 kali di Wow. sini dan di sana gitu kan. Namanya double degree kan. Oh, Nah, gitu. iya, makanya tadi saya jelaskan sih kita masih ada di summer course, kemudian short course, sama student exchange kan. Student exchange. Nilainya yang dibawa ke sini. Tetapi kalau sudah double degree, berarti degree-nya 2 gitu kan. S1-nya 2 gitu kan Berarti gelarnya. kita, gimana Pak? Kuliahnya 2 kali gitu Bapak? Biasanya ujiannya aja yang 2 kali. Oh, Tapi ujiannya itu aja yang 2 kali. Tapi itu belum ya, masih akan lah Oh, gitu. masih akan, Iya, oke. nanti jadi belum bisa menjanjikan itu, tapi ya kita kedepannya akan coba ke arah sana, iya mengusahakan ke arah Oke. sana gitu. Berarti semisal ini benar-benar agak susah ya Bapak kalau double degree itu harus dari kampus ini, kampusnya kita, dan ada juga kampus lain. Itu apakah harus mengerjakan tugas dari dua-duanya gitu? Atau cuma salah satu aja? Kalau ujian kan dua-duanya berarti ya? Ya ini sih agak di luar konteks ya. Benar. Ya, kan istri saya sih kan dosen juga Oh, gitu dosen kan. juga. Dia pernah punya kesempatan double degree, Wow. masternya itu. Dosen di mana nih Bapak kalau boleh tahu? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Dosen di Brawijaya Wow, gitu. hebat juga ya. Iya, dia dapat degree-nya dari Brawijaya sama dari Thailand Wow, gitu. Thailand. Otomatis di sini setahun, di sana setahun gitu kan. Nah, otomatis di sini ujian, di sana juga ujian. Ini otaknya langsung meledak nih kalau Iya. saya yang melakukan itu. Oke, kalau ini semisal Unmer menyediakan double degree juga nih Bapak. Ini bekerja sama wilayah-wilayah mana saja nih? Negara apa aja nih? Ya otomatis kalau misalnya bisa double degree ya kita sama yang sudah kita kerjasama saat ini kan. Oke. Di Jepang, kemudian Malaysia, Thailand, Kamboja juga sih. Kamboja. Oh, Unmer ada sama Kamboja juga nih Bapak. Ya kerjasamanya ada gitu. Oke. Biasanya nih kayak anak-anak yang mengikuti ICP ini dia lebih ini sama aja sama anak-anak reguler pada umumnya atau lebih beda nih, lebih unggul nih Bapak? Ya otomatis lebih pede lah. Pedenya itu bukan yang gimana-gimana ya. Pedenya itu kalau misalnya ketemu sama orang luar negeri, kita konferensi gitu kan ya. Kita akan anggap sama aja kok. Ternyata kalau saya bisa lebih dari dia kok. bisa Misalnya lebih. seperti itu. Kira gitu. Iya, biasanya kan enggak gitu kan. Karena Iya. belum punya atmosfer itu gitu ya. Jadi kayak aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Biasanya seperti itu kalau yang saya lihat ya, mahasiswa itu. Tapi kalau sudah pernah gitu ya, ya otomatis punya kepedean itu. Itu langsung gong gitu banget Iya. ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Bapak nih, apakah lulusan ICP itu lebih siap masuk dunia kerja global? Ya, sebenarnya dalam prosesnya itu kan nyiapin itu tadi ya. Benar. Ya, otomatis lebih siap dong. Gitu. Oke, jadi kita udah mempersiapkan dari awal nih ya. Iya. Langsung, jadi kita lulus udah bisa benar-benar masuk ke dunia kerja gitu. Kalau Iya. untuk contoh alumni ICP yang sukses itu bagaimana sih Pak? Yang bisa dikatakan sukses itu? Ya, kalau dikatakan sukses berarti ya dia sudah masuk ya, misalnya mau nanti masuk ke wilayah akademik, ya berarti masuk ke perguruan tinggi gitu ya, jadi dosen, atau masuk ke industri kan gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kakak tingkat ya otomatis di FEB ya. Iya. Kalau saya sebutin namanya ya ada beberapa ya, ada Dwi Cahya dulu student exchange ke Barcelona itu ya. Wow, Barcelona. Oh, iya. Itu tahun berapa Bapak? Belum lama kok. Tahun lalu 2025. Cewek ya? Iya, Barcelona. Kemudian ada Bre ke Malaysia juga gitu kan. Kemudian yang kalau
prodi lain nggak saya sebutin dulu ya. Iya ada Titin juga di Malaysia juga 1 semester. Ya ada banyak. Dan mereka rata-rata sudah masuk ke industri semua gitu ya. Oke, jadi lebih kebanyakan ke industri ya Bapak? Iya, lebih banyak. Kalau semisal menjadi dosen gitu, ada juga Bapak? Ada, tapi kalau jadi dosen kan paling nggak harus master. Oh, harus master dulu? Iya, kalau S1 kan belum. Kalau ngelanjutin kemudian jadi dosen, nah itu mungkin kan jadi gitu harus ya. lanjut lagi. Iya. Selama ini apakah sudah ada yang lanjutin Bapak? Kalau melanjutkan, ya karena kalau kepemimpinan saya di ACP ini masih baru ya. Oh, masih baru? Iya. Ini udah berapa tahun? Apa bulan Bapak? Kalau boleh tahu, mohon maaf ini. Baru aja dari Baru Desember aja. ya. Oke. Iya. Ya, berarti ini bapaknya dari mana tadi Bapak kalau boleh tahu? Apanya nih? Dari apanya nih? Kampus yang barusan ini. Dari Kampus. luar negeri ya? Kalau maksudnya lulusan Iya, saya. lulusan, Oh, benar. gitu. Kalau saya dulu lulus dari Yamaguchi University, Yamaguchi. Jepang gitu. Oke. Jepang berarti Bapak ini Kalau bisa satunya bahasa dari Jepang banget ini. ya bisa lah kalau buat survival ya. Oke, yang selanjutnya ini Bapak, ini banyak banget ini yang saya dengar-dengar dari teman-teman FEB, bahkan ada yang kayak dari teman-teman FISIP juga ini Bapak. Banyak yang bilang, katanya kan kalau dengar-dengar itu ada yang bilang kayak gini. Banyak yang bilang itu ICP itu mahal. Bener nggak sih Bapak? Ya kalau menurut saya sih nggak mahal sama sekali ya. Ya. Kalau misalnya saya sebutkan angkanya, itu sebenarnya nambahnya 500.000 aja. Cuma 500 ya Bapak? Iya, per semester gitu. Termasuk ya bukan tergolong yang mahal-mahal banget ya Bapak? Iya, Mau dibilang murah ya standar sih sebenarnya Iya, ya. kalau dibandingin sama pulsanya adik-adik mahasiswa ini sebulan kan, ya miring banget gitu ya. Iya, Saya benar. sebut miring ya, kalau murah kan ini ya, karena ini berkualitas banget loh ya. Berkualitas tinggi ya sebenarnya. Apalagi tentang ICP, tentang internasional Iya. ya ini. Kalau tentang kemampuan bahasa Inggris nih, kalau masih standar itu berarti masih bisa ikut ICP ya Bapak? Bisa, asal itu tadi Kita mau harus gitu ya, kelihatan, mau benar. untuk mengupgrade nanti gitu kan. Sambil prosesnya kan berjalan nanti kan Iya, mulai benar. semester 1, 2, 3 gitu kan. Oke, kalau semisal kita ini sebagai mahasiswa kita belum menguasai banget bahasa Inggris, itu benar-benar mempengaruhi ke dunia kerja banget nggak sih Bapak nanti? Kalau di dunia kerja itu ya 50-50 ya menurut saya. 50-50. Iya. Ada yang tidak, ada yang iya banget gitu kan. Tapi Tergantung ya, kemampuan ya iya. sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa memenuhi ya kenapa nggak diambil gitu kan. Oke, Iya. jadi kita harus belajar bahasa Inggris, harus bisa mengikuti ICP ini ya, bisa kita go internasional ya ibaratnya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Bapak, tip buat mahasiswa yang tertarik tapi masih ragu untuk masuk ICP, gimana tuh? Kalau saya sih mahasiswa itu kan masih muda ya. Iya benar. Apa sih yang adik-adik mahasiswa ini punya? Apa itu, Bapak, Uang biasanya? kan belum kan ya? Iya, benar. Uang masih Soalnya dari masih orang tua minta misalnya. ya. Iya, iya. Gini ya, kita masih Pengalaman bodoh. belum ini kan? Iya, Pengalaman kan benar. belum ya? Iya. Pengalaman ya kita ada di dunia mahasiswa, kita aktif berorganisasi ya. Pengalamannya kan itu kan ya. Iya. Sehingga kalau saya bisa katakan apa nih yang punya? Otomatis kan nyalinya kan. Oke. Iya, berani nggak nih Berani. gitu loh. Ambil kesempatan gitu ya. Kemudian nggak cuman berani aja habis itu kan. Upgrade-nya gimana gitu kan. Untuk memperbaiki diri supaya jadi lebih baik lagi gitu kan. Ya ini salah satu jalannya gitu kan. Oke, ini boleh Bapak dijelasin tentang keunggulan ICP biar intelektual muda ini yang ngedengerin podcast kita tuh bisa tertarik masuk ikut ICP nih untuk mahasiswa FEB Unmer ini. Nah, ICP tadi kan mulai dari proses pembelajarannya ya. Iya benar. Mulai dari metode pembelajaran, kemudian materi kuliah, dosennya juga, hingga tugas akhir. Itu kan dalam atmosfer internasional. Nah, kemudian selain itu didorong juga untuk mengikuti summer course, student exchange gitu kan, short course. Nah, untuk itu. Kemudian setelah lulus juga harapannya mampu gitu ya. Oke. Bisa misalnya kalau mau studi lanjut keluar itu sudah punya gambaran yang lebih bisa gitu, lebih kuat gitu. Oke, kalau tentang kayak
pesan untuk mahasiswa FEB nih Bapak agar berani ambil peluang internasional. Apa nih menurut Bapak pesannya? Pesannya, kalau bukan sekarang, kapan nih? Oke, bener ya. Kalau Iya. nggak mau nyoba sekarang, nyoba kapan? Iya. Baru nanti-nanti Waktu dulu. jalan terus gitu kan. Nanti Oke. semester 1, semester 2, semester 3. Kalau bukan kita, siapa dong? Iya kan? Oke, bener banget. Oke, biasanya kayak gini ya Bapak. Iya. Kalau semisal nih, saya sebagai mahasiswa FEB, tapi saya semester 1 belum mau ikut ICP, tapi semester 2 atau 3 mau ikut itu bisa Bapak? Bisa. Cuman ICP itu punya kuota Oh, sebenarnya. punya kuota. Iya. Berapa itu biasanya Bapak? Kalau nggak Disediain? 10, belum bisa diselenggarakan. Oh, 10. Iya. Oke. 10 mahasiswa aja. Jadi begitu 10, ya udah bisa langsung join gitu. Langsung cus join. Iya, Oke, bisa langsung boleh. dibentuk lah gitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan apa lagi Bapak tentang ICP buat mahasiswa lagi? Ada lagi mungkin? Ya, kesempatan itu ya satu itu tadi ya, nggak Oke. datang 2 kali. Ya sehingga ya ambil sekarang gitu. Kapan lagi? Oke, benar banget. Jadi selama kita masih muda, kita harus berani mencoba hal-hal baru ya Bapak. Iya, betul. Oke, ini udah kita udah ngobrol-ngobrol, udah cukup nih Bapak sebenarnya. Udah bisa dihitung berapa ya? 20 sampai 30 menit, udah 30 menit lebih nih Bapak. Iya, nggak kerasa Oke, nih, iya bener banget nggak kerasa nih Bapak. Iya. Oke, dari tentang ICP ini tadi kita bisa mengambil kesimpulannya Bapak, bahwa Mm-mm. kita kalau mau ikut ICP itu nggak harus bisa yang berbahasa Inggris banget ya. Yang penting kita Iya. harus tahu basic ya Bapak sebenarnya. Basicnya aja dulu. Oke. Dan setelah itu kita sebagai mahasiswa itu juga gimana ya Bapak? Kita harus bisa berani mencoba ya Bapak. Iya, Oke, jadi kita sebagai mahasiswa juga itu ICP itu sebenarnya penting untuk go internasional juga karena dengan ICP itu sama mempengaruhi di dunia kerja ya Bapak sebenarnya. Oke, nah itu tadi buat intelektual muda bahwa ICP itu sangat penting ya untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi mau kapan kita mencoba, selagi kita bisa mencoba, kita harus berani mencoba ya teman-teman. Oke, sekian nih dari podcast kita. Saya Handi sebagai host kali ini pamit undur diri dan ada narasumber kita ini dari dosen Universitas Merdeka Malang juga mau pamit undur diri. Boleh Bapak sih hai-hai dulu ke kamera. oke, sampai ketemu ya di ICP. Oke nih intelektual muda mahasiswa FEB mau disambut di ICP ini oleh bapaknya langsung ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.